What's up bro, jumpa lagi dengan kami. Saya Bro Revi, Bro Yuda. tetap jumpa di channel kelas sebelah. Sebelum kita membahas tentang materi, ini kan masih suasana Idul Fitri nih. Saya ingin mengucapkan Kita berdua mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Barangkali di konten kemarin ada yang tersinggung, banyak kesalahan ya kan. Kita ini hanya manusia biasa ya. Nah, pada kesempatan kali ini, ngomong-ngomong mudik nggak bro kemarin bro? Lebaran tahun ini kita nggak mudik bro. Agak berbeda ya bro ya. Berbeda. Di rumah aja bro. Di rumah aja kita paling video call gitu kan ya. Lewat telepon saja bro. Lewat telepon aja gitu. Tapi ya mudah-mudahan tidak mengurangi hikmat Idul Fitrinya ya gitu ya. Nah pada kesempatan kali ini nih bro, kita akan membahas putar teks deskripsi, kembali ke pembelajaran bahasa Indonesia ya. Kalau kemarin kita ada tentang puisi, tentang apa, kita sekarang membahas campur sari bro. Campur sari deh gitu ya. Kita akan membahas tentang teks deskripsi gitu kan. Teks deskripsi. Deskripsi. Muncul di kelas 7 semester 1. Nah, yang di rumah biasa sambil buka buku bahasa Indonesia dari kementerian ya. Kita sama-sama belajar gitu ya. Kita buat sederhana aja. Apa sih bro sebenarnya teks deskripsi bro? Deskripsi. Pernah mendengar kata deskripsi belum bro sebelumnya? Sepertinya teman-teman di rumah pun sudah sepertinya. Sudah ya, tapi cuman kalau ditanya pengertiannya apa pasti masih bingung ya. Saya berikan kata kuncinya dulu deh. Deskripsi itu apa? Deskripsi apa bro? Satu adalah menggambarkan. Menggambarkan apa sih bro yang digambarkan? Menggambarkan suatu objek. Objek itu meliputi baik itu tentang tempat, suasana, apa yang dilihat, apa yang dirasakan gitu ya. Jadi apa ya? Menggunakan cerapan panca indera gitu ya. Nah, itu adalah deskripsi. Jadi kata kuncinya adalah gambaran suatu objek. Menjelaskan atau memaparkan gambaran suatu objek. Itu ya kata kunci dari teks deskripsi. Menggambarkan, menjelaskan atau memaparkan gambaran suatu objek. Itu ya. Ingat ya tadi ya gitu ya. Itu adalah pengertian dari teks deskripsi. Kemudian untuk apa sih kita belajar teks deskripsi? Untuk apa tuh? Kalau kita lihat teks deskripsi ini banyak digunakan. Salah satunya dalam puisi. Puisi bisa. Contohnya seperti apa bro? Ya kan, dalam puisi kita terkadang menggambarkan suasana hati. Ya. Apalagi? Suasana hati gitu ya. Terus apa lagi? Menggambarkan suasana hati. Ada juga menggambarkan tentang pemandangan. Kalau anak-anak SD biasanya ya kalau menggambar kalau bercerita puisi pasti gambarannya adalah pemandangan. Beda tingkatannya dengan anak SMP. Anak SMP gambarannya pasti udah mulai ke perasaan gitu ya. Perasaan. Jadi sudah beda ya, bro. Sudah beda. Sebenarnya kalau kita bicara deskripsi, kalau Bro Revi sih biasa menggambarkan tentang apa? Saya menggambarkan tentang kehidupan biasanya. Kehidupan. Maklum ya, bro ya. Sudah banyak bawang gorengnya. Sudah banyak bawang gorengnya ya. Jadi kehidupannya, bro. Nah, ternyata dalam kehidupan keseharian kita sering menjumpai teks deskripsi. Contoh kecil ketika kita ada orang. Kalau kecil nggak usah ke saya bro. Itu kan contoh besar kalau itu. Contoh kecil misalnya ketika kita di jalan ada orang bertanya, Pak kalau misalnya tahu rumah. Nah itu kan. Rumah si A enggak ya? Tahu rumah si A enggak? Misalnya gitu kan. Pasti si orang yang ditanyakan pasti akan menjawab di depan Pak nanti ada warung sebelah kanan, nanti di sebelah warung ada taman. Nah itu seperti itu ya. Ya itu secara tidak langsung sedang mendeskripsikan. Jadi orang yang bertanya itu memiliki gambaran gitu ya. Jadi seolah orang ini gambaran di depan nanti ada warung. Nah itu adalah dia sendiri belum melihat ya bro. Iya, apalagi kalau bertanyanya ke orang Sunda, oh masih caket Pak. Caket di Payun. Padahal masih jauh gitu ya, berapa kilometer lagi. Nah itu adalah contoh dari deskripsi ya. Kalau kita melihat gambaran deskripsi gak usah jauh-jauh, gak usah susah menghafal dari buku. Deskripsi ternyata dalam kehidupan nyata kita sering menjumpai. Ketika kita bercerita itu juga terkadang kita mendeskripsikan, ya kan, sekalipun disampaikan dengan cara narasi gitu ya. Itu tentang deskripsi. Tadi apa fungsi ya? Kemudian ciri dari deskripsi itu apa sih? Ciri deskripsi
Tapi yang jelas ada menggambarkan itu. Ya jelas pasti menggambarkan. Ada itu pasti menggambarkan. Resapan panca indera apa? Penggunaan serapan panca indera gitu ya. Ya maklum bro. Tentang bagaimana apa yang dilihat, dirasakan gitu ya. Dirasakan, dipegangnya bro. Dipegang ya Bisa, pasti. bro? Bisa ketika kita mendeskripsikan apa yang kita sentuh bisa gitu ya. Kita deskripsikan HP. HP ini Apa namanya? adalah Gawai ya, apa namanya kalau HP itu? gawai. Oh. Gawai dua asmara. Roma Irama ya. Menggambarkan handphone contohnya. Handphone adalah benda dengan ukuran berapa sentimeter ya kan. Warnanya bro. Warnanya bagaimana, bentuknya, fungsinya itu sudah mendeskripsikan. Menggambarkan secara fisik. Nah, secara fisik dan fungsi nantinya, gitu ya. Ini contoh deskripsi, contoh kecil. Menggambarkan seseorang bisa bro. Menggambarkan seorang bisa. Misal, Bro Yuda memiliki tubuh yang tinggi, ya kan? Terus, bro? Ditambah dengan bentuk ukuran tubuh yang agak sedikit lebar, misalnya gitu ya. Sedikit atau sedikit bro? Sedikit banyak gitu ya. Sedikit lebar misalnya gitu. Kulit putih. Nah, itu sedang menggambarkan. Ya kan? Mendeskripsikan ketika kita ditanya, orangnya seperti apa sih? Orangnya baik, lucu, itu juga mendeskripsikan tentang sifat juga. Kalau anak-anak bro misalkan baru masuk bro. Nah, orang tuanya mungkin suka bertanya ya bro. Iya. Punya teman tidak? Punya teman barunya tidak? Punya. Gimana tadi di sekolah? Tadi itu enak Bu, tapi saya duduknya di belakang. Itu juga sama siapa duduknya? Sama siapa duduknya? Si Bu, si Abu. Ya kan? Di barisan keberapa? Orang tua biasa seperti itu. Itu si anak akan mendeskripsikan. Jadi jangan sulit-sulit mencari deskripsi itu apa. Deskripsi itu adalah penggambaran. Gitu. Yang mudah-mudah aja, yang renyah-renyah aja gitu, yang sederhana gitu kan. Crispy bro. Crispy. Ya kan? Crispy itu yang kalau S1 itu ya selesai ya. Iya, itu namanya crispy. Iya, crispy. Skripsi. Oh, bro. Skripsi ya. Nah, itu menggambarkan. Contoh ketika anak-anak di usia kecil, SD lah misalnya ya, ketika kecil tuh usia berapa, bro? Ya, usia-usia SD gitu ya. SD, disuruh mengarang bebas ke rumah nenek, bro. Ke rumah nenek biasanya kan gitu ya. Menggambarkan pemandangan gitu kan. Kemarin saya berlibur ke Parangkritis misal seperti itu. Itu juga secara tidak langsung kita sudah mendeskripsikan sesuatu, mendeskripsikan tempat. Berlibur ke rumah nenek itu biasa umum banget, berlibur ke rumah nenek padahal neneknya rumahnya cuma depan-depanan gitu, atau enggak sebelahan, atau mungkin satu rumah beda kamar gitu ya bro ya. Itu lebih ini lagi. Cuman kan memang sudah menjadi kebiasaan anak biasanya. Bro Repi memiliki seorang teman. Temannya bernama siapa bro? Bernama siapa? Siapa bro? Siapa? Yoyo. Oh iya. Bro Yoyo misalnya gitu kan. Coba deskripsikan Bro Yoyo bro. Bro Yoyo memiliki karakter dia baik misalnya gitu. Fisiknya bro? Rajin. Pertama dari fisik dulu. Dari fisik ya. Jadi pendeskripsian itu bukan hanya tentang fisik, bisa juga tentang sifatnya bro. Sifat, sikap gitu ya. Makanya banyak penggunaan kata sifat di dalam. Nanti kita akan bahas di ciri kebahasaan gitu ya. Iya, bro, ya. Gitu. Siap. Kalau penggambaran Yoyo susah digambarkan dengan kata-kata bro. Hanya dapat dilakukan dengan perbuatan dan tindakan. Lebay. Ya. Nah itu ya. Jadi kembali lagi tadi kita sudah bahas tentang pengertian, ciri dan fungsi, gitu kan. Sekarang Bro Revi yang senang menghitung bro. Iya. Belajar dari Bro Yuda, gitu kan. Pengertian, ciri dan fungsi sudah dibahas. Kita masuk ke dalam struktur. Dapat dikatakan suatu teks. Ada berapa strukturnya bro? 3 ya. Struktur ada 3. Ya. Oke lah. Dapat dikatakan suatu teks ketika dia memiliki struktur, ya kan. Ya seperti layaknya manusia kemarin yang pernah digambarkan dalam teks ulasan ya, bahwa suatu bagian dalam teks itu sangat penting. Tidak gitu bisa dipisahkan ya, Pak? Tidak dapat dipisahkan gitu. Struktur yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi itu apa? Identifikasi apa bro? Jelaskan bro. Identifikasi itu adalah memberikan gambaran awal. Nama bendanya apa, tentang objek yang akan dideskripsikan. Tentang objek yang akan dideskripsikan itu adalah identifikasi. Nama bendanya apa? Contohnya bro. Contohnya nama bendanya adalah kucing anggora. Kucing anggora. Misalnya gitu ya. Kucing dari saya bro. Kucing garong bro. Kucing anggora misalnya gitu kan. Itu deskripsi yang akan digambarkan. Kucing anggora misalnya seperti itu menceritakan. Nah kemudian ada deskripsi bagian. Sudah mulai mengklasifikasikan fisik ya. Sudah mulai ke fisiknya. Ada berapa jenis kucing anggora sih? Ya kan bisa jadi atau enggak apa sih ciri dari kucing anggora?
Iya kan, memiliki hidung yang pesek, kakinya gitu. berapa? Kakinya jelas 4 kucing. Jelaskan ya kan? Bro di situ Bro. Iya kan. Kucing Anggora kucing memiliki kaki 4 ya nggak usah dijelaskan Bro. Iya kan. Coba tikus apa yang kakinya 2? Apa tuh Bro? Ayo. Tikus apa yang kakinya 2? Mickey Mouse. Oh, Mickey Mouse. Tikus. Bebek apa yang kakinya 2? Apa tuh Bro? Ayo jawab Bro. Bebek. Donald bebek. Tuh kan nggak konsen, semua bebek kakinya 2. Iya. Kurang minum menurunkan konsentrasi dan fokus. Donald bebek. Kan, nah ini nggak konsen nih seperti ini. Bro Yuda lagi mikir teman-teman. Nah, bebek kakinya 2, semua bebek juga kakinya 2, bukan Donald bebek aja Bro. bebek namanya Bro. Namanya juga bebek, mikirin bebek kakinya 2 gitu ya. Nah, itu adalah tentang struktur tadi sampai dengan deskripsi bagian, bisa jadi tentang ciri fisiknya. Ciri fisiknya. Nah, jadi yang ketiga apa Bro? Yang ketiga adalah kesan atau simpulan. Kesan itu berarti kita memberikan kesan terhadap suatu objek yang digambarkan. Contohnya seperti apa Bro? Ya, isinya adalah kita memberikan tanggapan terhadap suatu objek itu. Misalnya tadi kita sedang membahas kucing Anggora ya. Saya sangat suka kucing Anggora, misalnya seperti itu ya. Dengan ciri fisik yang sangat lucu dan cocok untuk dijadikan hewan peliharaan. Itu adalah bentuk dari simpulan atau kesan. Diulangi Bro. Struktur Ya. ada berapa? Struktur ada 3. Ya, oke lah 3. 3 Bro. Ini satunya di sini ya kelihatannya. Struktur ada 3 gitu kan. Yang pertama adalah identifikasi berisi tentang Apa tadi? objek yang akan digambarkan atau akan dideskripsikan. Yang kedua adalah deskripsi bagian berisi tentang ciri dari objek tersebut. Yang ketiga sebutkan bentuk fisik. Bentuk fisik bisa ya kaitan dengan seputar apa yang menjadi ciri untuk digambarkan. Yang ketiga adalah kesan atau simpulan berisi tentang kesan si pembaca atau kesan si penulis terhadap objek tersebut. Gitu ya. Makanya kalau deskripsi itu si pembaca Ya. atau pendengar itu akan Memberikan seolah-olah kesan. berada ya Bro. Seolah dia melihat Ada di dalam. nah, gitu. Seolah dia melihat, seolah dia merasakan gitu kan ya. Itu fungsi dari teks deskripsi. Ya. Mungkin itu aja Bro di konten kita kali ini. Cukup Bro. Cukup, jangan banyak-banyak ya. Nanti kita akan bahas di konten Enggak berikutnya. lebar-lebar Bro. Jangan panjang kayak lebar biasa. jangan panjang lebar. Ya, gitu. Yang panjang kayak lebar hanya milik Oh. teman saya gitu. Ya. Mungkin itu saja yang akan dibahas dalam konten kali ini. Tetap subscribe, berikan komentar di kolom komen. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat. Tetaplah minta saran Ya Bro. kan, minta saran untuk video berikutnya seperti apa. Nanti kita akan coba mengikuti keinginan dari semua penontonnya gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Anda puas Bro, Repi senang ya? Ya, Anda puas, kita senang. Jangan saya sendiri dong. Ya, demikian pembelajaran dari kita. Ingat, subscribe, like, comment, and share. Stay at home. Stay at home, tetap Sedia masker. sedia masker, tetap menjalani protokol kesehatan. Demikian pembelajaran dari kita. Salam Guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.